Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video kritikan Toel terhadap Coach Nova Arianto dijawab dengan prestasi meloloskan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Apakah football lovers masih ingat ketika Nova Arianto disebut terlalu menganut Sintayongisme oleh Bung Toel? Coba sekarang lihat sendiri hasilnya. Lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini. Kalau sudah cocok bisa langsung datang ke Pildun. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia usai membungkam Yaman dengan skor 4-1. Namun menariknya semua mata dan para netizen justru tertuju untuk mencari keberadaan Bung Toel dan Justinus Laksana. Karena kemenangan ini diraih oleh sang pelatih yang disepelekan dan dianggap Sintayongisme, harus diganti dengan Fahri Husaini, kalah postur, bermain bertahan tidak menjanjikan dan sebagainya. Nyatanya Coach Nova Arianto adalah pelatih timnas Indonesia pertama yang bisa bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Penasaran gimana jalannya laga melawan Yaman dan gimana penampilan hasil sementara grup C Piala Asia? Duel seru timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 pada matchday kedua grup C tersaji di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja pertandingan ini sangat berpengaruh besar untuk tim asuhan Nova Arianto. Kemana tidak, jika Garuda Muda menang melawan Yaman, kita akan langsung lolos ke perempat final, lolos ke Piala Dunia dan juga lolos dari kecapan Fahri Husaini yang katanya untuk lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini lebih mudah dari era kepelatihannya dahulu kala. Lagian suruh siapa juga nolak jadi asisten Sintayong, ya kan? Coba dulu mau belajar dulu dan tak buru-buru cabut dari tim kepelatihan timnas. Pasti sekarang dah jadi pelatih Jumba. Saya pernah dipuji habis-habisan ketika saya membawa sejarah pertama U16 jadi juara. Oh, jadi juara, oke. Ya, kan kita nggak pernah juara itu, Ya. U16 AFF. Tapi agak riskan juga karena dalam pertandingan melawan Yaman, timnas Indonesia memiliki tekanan besar dan ekspektasi dari supporter yang sudah begitu besar. Mereka di laga pertama sudah ngalahin Korea Selatan. Tentunya harapan supporter timnas yang budiman langsung bisa bantai Yaman, ngalahin Argentina dan langsung jadi pemencak top global. Sebaliknya, jika kalah tentunya bisa jadi makanan empuk untuk para komentator terbaik sepanjang masa, macam Coach Toel, Bung Justin dan para profesor di bidang olahraga seperti Bung Joy Akmal dan TV One. Gua kerja untuk 9 TV, oke? Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. El Sintayongisme pun menurunkan skuad yang sama persis semacam pertandingan sebelumnya kala mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Pemain favoritku Evandra Floresta dan Zahabi Goli tetap berada di starting 11 dan dipimpin langsung oleh sang kapten yakni Panji, bukan petualang dan bukan juga stand up komedian, melainkan sosok center back andalan timnas Indonesia untuk memimpin lini belakang. Jadi bisa dibilang Coach Nova mempertahankan the winner team atau bahasa Yunaninya adalah Oco Gantekno tim sing wis menangan. Kick off pun dimulai. Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga. Sayangnya dia sudah terjebak offset. Pada menit ke-15 Garuda Asia akhirnya buka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung yang sudah sempat diantisipasi barudak Yaman. Namun dengan insting sebagai goal getter, Goli mampu merebutnya lalu melakukan syuting dari luar kotak penalti yang mengenai mistar gawang sebelum masuk ke gawang lawan. Timnas Indonesia U17 unggul 1-0. Ini mah kalau ada Puskas Award kelompok umur pasti dah menang sebelum di voting, ya kan? Dia yang ngegolin, aku yang merasa keren. Kacak kali diriku ini. Padahal kalau aku yang di sana pasti bolanya dah ke tribun GBK. Goblok, goblok.
Selang 10 menit kemudian, Timnas Indonesia U17 sukses gandakan keunggulan. Kali ini gol dicetak oleh Fadli Alberto lewat sundulannya usai menyambar umpan dari Zahabi Goli. Bola pun tak mampu dihalau kiper Yaman U17 Omar Anwar Atwi. Skor berubah menjadi 2-0. Memang ada sedikit unsur keberuntungan dan kesalahan lawan yang telah naik, tapi mau pinball gol, mantul-mantul, drosor, tendangan elang, harimau, Gen Halilintar, sepak kanan di badai ataupun apalah caranya, yang penting gol untuk Indonesia, ya kan? Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Tertinggal jauh, Yaman U17 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan, tetapi usaha demi usaha mereka terus gagal berbuah manis karena penyelamatan Jami yang dilakukan Dafa Al-Ghasemi. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga babak pertama. Skuad Garuda Asia unggul dengan skor 2-0. Tapi tiba-tiba nasib malang menimpa Timnas Indonesia U17 di awal babak kedua. Sang kapten Iputu Panjapriawan lakukan kesalahan saat mencegah pergerakan Karim Abdul Latif di kotak terlarang. Alhasil Yaman U17 mendapatkan hadiah penalti. Ahmed Al-Garash pun maju sebagai Al-Gojo. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membuat Yaman U17 memperkecil ketertinggalannya jadi 1-2 di menit 52. Yaman U17 makin intens tebar serangan setelah itu. Beruntung Dafa Al-Ghasemi tampil sigap kembali sehingga berhasil menangkap bola-bola serangan lawan. Skuad Garuda Asia juga tak tinggal diam dengan sesekali lempar serangan ke gawang lawan, namun masih gagal berbuah gol. Apalagi di saat pelanggaran keras dilakukan Muhammad Al-Garash, kapten Yaman pada menit ke-75. Tetapi tendangan Fabio Askariawan gagal berbuah manis. Hampirlah kumaki wasi dengan sebutan kambing babi, tuyul, wewe gombel, jenglot crispy, kuntilanak blonde dan kata-kata kasar lainnya. Tapi karena kita masih unggul, mending fokus saja ya kan pada pertandingannya. Tapi yang kita nanti-nantikan akhirnya datang juga, melepaskan penat, menormalkan detak jantung dan menghilangkan rasa kantuk dan deg-degan. Pada menit ke-85, Timnas Indonesia U17 dapat hadiah penalti usai Raffi Rashid dijatuhkan Omar Anwar Atwi di kotak terlarang. Evandra Floresta pun maju sebagai eksekutor. Hasilnya Evandra berhasil jalankan perannya dengan baik hingga membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1. Bahkan selang 2 menit kemudian Evandra Floresta kembali jebol gawang Yaman U17. Kali ini gol tercipta dari serangan balik cepat Garuda Asia. Jos Holong pun memberi umpan Jami kepada Evandra yang kemudian melepas tendangan keras ke gawang Yaman U17. Bola sempat ditepis kiper Yaman U17, tetapi bola rebound langsung disambar Evandra hingga menjadi gol. Skor pun berubah menjadi 4-1. Garuda ganas, Timnas Yaman lemas, towel panas, kami pun puas. Kalau kau yang punya kapasitas integritas, Fahri Husaini. Fahri Husaini. Ya. Di 7 menit tambahan waktu pada babak kedua, Garuda Asia terus tampil api. Mereka pun mempertahankan keunggulan 4-1 hingga akhir laga. Jangankan tambahan waktu 7 menit, 15 menit atau satu babak lagi pun tak akan mereka bisa membalaskan gol yang sudah terlalu jauh ini, kan? Mulai sombong pula, maafkan Baim ya Allah. Dengan hasil ini, Indonesia otomatis lolos ke babak berikutnya sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Dunia. Setelah Korea Selatan juga mengamuk dan berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 6-0. Pelan-pelan Bang Korea. Memang kalah dari King Indo itu menyakitkan, tapi jangan langsung ulti kayak gitu. Sama-sama aja kita lolos. Indonesia juara grup, kalian runner up. Siapa tahu jumpa lagi di final, kan? Lolosnya Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia di bawah asuhan Coach Nova Arianto tentunya bikin netizen mengungkit-ungkit lagi apa yang sempat dikatakan Bung Towel dan Justinus Laksana, di mana ia pernah mengungkapkan jika pengelolaan kelompok umur perlu rasa yang berbeda dan treatment yang berbeda. Sementara Coach Nova sudah terlanjur sintayongisme dan bermain bertahan. Jadi setelah lolos ke Piala Dunia ini, kayak mana respon Bung Towel dan Justinus Laksana? Apakah masih menganggap Fahri Husaini lebih baik atau sudah pas Coach Nova OTW Piala Dunia?